Haleluya, puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Dan hari ini kita akan masuk pada program Q&A. Banyak hal telah menjadi jawaban bagi Bapak Ibu Saudara tentang hal-hal kerohanian. Dan hari ini saya akan membahas tentang apa arti mati secara rohani. Pertanyaan tentang apa mati secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang kematian, itu suatu berbicara tentang bagi orang banyak melihat hal ini suatu akhir dari segalanya. Dan itu sangat benar bagi orang lain dan bagi kehidupan kita, bahwa kita mengakhiri keadaan di dunia ini kalau kita mati secara fisik. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang kematian secara rohani. Kematian secara rohani itu bukan berbicara tentang kematian secara fisik, di mana kita mati dan kita berakhir di dunia ini, dan bagi kita sebagai orang percaya, kita mempunyai kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Tapi berbicara tentang kematian rohani, itu berbicara tentang kehidupan kita yang masih hidup, tetapi secara rohani kita mati. Seperti zombie, kalau kita sering menonton film tentang zombie. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang bagaimana orang dia mengatakan saya seorang percaya, saya adalah pengikut Kristus, tetapi dia tidak melakukan firman Allah. Itu adalah orang mati secara rohani. Atau dengan kata lain, kita sudah sering datang beribadah, kita melakukan pelayanan-pelayanan, tetapi kita merasakan bahwa kita jauh dengan Tuhan. Tidak ada suatu hal yang kita rasakan bersama dengan Tuhan. Itu bisa dikatakan sebagai orang yang mati rohani. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas melalui firman Tuhan bagaimana kematian itu secara rohani. Pada dasarnya, kematian secara rohani itu terpisah dengan Allah. Sekali lagi, kematian secara rohani itu terpisah dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa mereka berdosa, ketika mereka mengalami suatu hal di mana kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 6. Hawa melihat buah pengetahuan baik dan jahat. Dia mengambilnya, dia memakannya, dan dia memberikan kepada Adam. Nah, ketika mereka makan buah ini, mereka mengalami kematian secara rohani. Bahkan kematian secara rohani ketika Adam dan Hawa ini berdosa, itu membawa kematian bagi seluruh orang-orang yang ada di dunia ini. Perintah Allah kepada Adam, di mana Adam dan Hawa mereka gak boleh makan buah tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi kita melihat di dalam perintah ini Allah juga menyisipkan ada suatu larangan, peringatan di mana Adam dan Hawa ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat ini ada akibatnya. Atau ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, mereka akan mati. Kejadian pasal 2 ayat 16-17 berkata demikian. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau akan mati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ungkapan tentang pasti engkau mati, ini berbicara tentang atau bisa kita pahami tentang bagaimana kamu atau saya, kita akan mati secara perlahan-lahan. Ini menandakan ada suatu kematian yang terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan orang percaya, di mana dia keluar dari firman Allah. Suatu kematian secara rohani, di mana kematian ini berlangsung di dalam kehidupan seiring dengan degradasi fisiknya. Semakin menurun fisiknya. Dan puncaknya adalah di mana ketika kematian secara jasmani itu terjadi pada orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kematian rohani
secara langsung itu mengakibatkan terpisahnya hubungan antara Adam, Hawa dengan Allah. Tindakan Adam untuk bersembunyi kepada Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Di situ ketika Allah sedang berjalan-jalan di taman di mana mereka bersembunyi, itu sudah menunjukkan bagaimana ada pemisahan antara Allah dan Adam dan Hawa. Ada pemisahan antara mereka. Dan juga ketika Adam dia melemparkan kesalahan atas perbuatan, atas dosa yang mereka alami kepada Hawa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 12. Hal itu menunjukkan bagaimana mereka sudah terpisah dengan Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, kematian rohani yang dimana itu juga diakhiri dengan kematian fisik tidak hanya dibatasi kepada Adam dan Hawa saja. Karena firman Tuhan katakan, pada hari itu juga engkau akan mati. Adam dan Hawa tidak sampai berumur 1000 tahun. Karena bagi Tuhan 1000 tahun, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Nah kita lihat, hal ini kematian secara rohani yang diakhiri juga dengan kematian fisik tidak dibatasi hanya kepada Adam dan Hawa. Di mana mereka sebagai manusia pertama. Tetapi akibat dosa yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa itu berdampak kepada manusia. Rasul Paulus menjelaskan di dalam surat Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, lewat Adam. Dan oleh dosa itu menjadi maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dengan kata lain, dosa yang diakibatkan, yang dihasilkan, yang dibuat oleh Adam, itu menghasilkan maut yang dialami juga kepada orang-orang dan bahkan sampai kepada kehidupan kita saat ini. Dan Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini menyatakan bahwa dosa ini akan menghasilkan kematian. Dosa ini akan membawa hidup orang pada maut. Dosa akan membuat orang pasti akan mati. Karena dosa inilah yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Pemisahan antara kita dengan Allah atau pemisahan antara kita dengan sumber kehidupan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah kematian bagi kita. Bukan hanya, Bapak Ibu Saudara, saya katakan sekali lagi, bukan hanya dosa warisan yang kita dapatkan dari Adam dan Hawa, tetapi dosa yang kita hasilkan dari kontribusi kita sendiri. Dosa yang kita lakukan sendiri itu juga akan menjadi bagian di mana berkontribusi untuk juga kita mengalami pemisahan dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita mengalami kematian rohani. Efesus pasal 2 menjelaskan bahwa karena anugerahlah kita diselamatkan. Kita telah mati dalam tanda kutip oleh pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Tetapi karena karunia Allah kita mengalami kehidupan. Berbicara tentang kematian secara rohani, walaupun secara fisik kita masih hidup, tetapi dalam hal ini kita ada karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Puji syukur bagi Tuhan. Selama kita berada dalam kondisi mati secara rohani, Allah telah menyelamatkan kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang kelima mengatakan, Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati di dalam kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Dalam Kolose 2 ayat 13 juga menjelaskan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah pengampunan segala pelanggarannya.
Karena kita mati dalam dosa, kita tidak mampu sepenuhnya akan mempercaya hidup kita kepada Allah, akan kepercayaan kita akan ketergantungan kita kepada Allah dan juga kepada firman Allah. Kenapa? Firman Allah berulang kali menjelaskan dalam kehidupan kita, menyatakan kepada kita bahwa kita tidak mampu, kita tidak berdaya untuk mencapai Allah dengan kekuatan kita. Kenapa? Yohanes pasal 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ketika kita keluar dari Allah, sama seperti ranting keluar dari pokok anggur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pasti akan dikumpul dan dibakar. Tidak ada kemampuan dia untuk kembali masuk pada pokok anggur. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Tidak ada kemampuan untuk kita mencapai Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah. Karena Allah datang kepada kita lewat manusia. Mati di kayu salib. Allah lah yang memampukan kita untuk datang kepadanya. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, karya Allah inilah di mana Dia menghidupkan kita kembali dari kematian secara rohani. Ini dinamakan dengan hidup lahir baru. Lahir baru yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kelahiran baru dalam kehidupan kita hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus melalui kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Ketika kita dilahirkan kembali, ketika kita dilahir baru dalam hidup kita ini bersama-sama dengan Allah. Efesus pasal yang kedua ayat 5 mengatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Di mana Roh Kudus dia berperan besar untuk memperbaharui kehidupan kita. Titus pasal 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita tidak memampukan untuk kita mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Untuk kita mengalami lahir baru. Untuk kita bisa mengalami kehidupan yang baru. Akibat kematian dalam kerohanian kita. Tetapi lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu akan memampukan kita untuk kita mengalami kelahiran yang baru. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan dalam hal ini bahwa hanya dengan kita percaya kepadanya, kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Hanya dengan kita percaya kepadanya, kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kasih Allah, Dia datang ke dunia menyerahkan anaknya. Untuk siapa? Untuk manusia, agar manusia memiliki kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap atasnya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa membuat manusia, dosa membuat hidup kita mengalami kematian secara rohani. Satu-satunya cara untuk kita menghindar dari kematian adalah kita datang kepada Yesus melalui iman kita, melalui percaya kita, di mana ditarik oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Iman dan percaya kepada Kristus akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kehidupan rohani. Yaitu pada akhirnya kita akan hidup dalam kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat, dosa akibat Adam dan Hawa telah ditebus oleh Allah dalam kasih karunia. Dan dosa yang kita perbuat, kita perlu pengampunan kepada Tuhan. Karena jika hal itu tidak kita lakukan, kita mengatakan kita orang percaya, tetapi hidup kita
mati secara rohani. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, milikilah hidup kita ini percaya kepada Tuhan. Milikilah hidup kita beriman kepada Tuhan. Yang dimana hal itu akan membawa kita pada suatu kehidupan kerohanian. Di mana kita melakukan firman Allah, kita melakukan perintah Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Dan pada akhirnya janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan ketika Dia datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biar kiranya apa yang saya paparkan hari ini bisa menjawab kepada Bapak Ibu Saudara tentang kematian secara rohani. Tuhan Yesus memberkati.